citra advokat di Indonesia lah sebenarnya gitu. Itu sebenarnya harus seperti apa sih, Pak? Ini dunia advokat ini organisasinya yang amburadul. Ini realitasnya ya. Saya juga berani bicara karena ada realitas. Kalau nggak apa-apa. Ini alumni Unpar lagi yang kita undang. Siapa tuh, Par? Kali ini kita ngundang Bapak Denny Kalimang. Bapak Denny Kalimang ini salah satu pendiri dari kantor hukum Kalimang dan Ponto, Bang. Yang udah beroperasi dari tahun 2006. Angkatan di Eva Unpar, angkatan berapa? Saya 69. Angkatan 69. 69. Belum pada lahir kan kalian kan? Angkanya Belum bagus. pada lahir. Angkanya bagus. 69. Balik-balik aja sama. Balik-balik sama. Lulus dari Unpar, Ya. langsung berpraktik atau belajar advokat? Saya lulus itu tahun 75. 75. Ya, setelah peristiwa Malari. Ya. Ya, karena saya terlibat juga di dalam peristiwa Malari. Agak serem nih. Jadi, ya sebagai seorang aktivis, mengalami juga diperiksa, diinterogasi selama 3 kali 24 jam. Bukan 1 kali 24 jam, ya 3 kali 24 jam. Di Kejaksaan Tinggi Dikasih Jawa makan Barat. kan, Pak, tapi ya? Enak. Oh, dikasih jadi nggak masalah. Enak kita dikasih makan, mau minta sate dikasih, nasi goreng, mie, dibeliin. Ayo yang mau diinterogasi juga. Nggak usah. Jadi itu dalam kaitannya dengan peristiwa Malari. Iya. Dan ada beberapa case juga yang cukup besar ya, Pak, Bapak tanganin ya, Pak ya. Ya, Salah satunya Antasari Asar ya. Antasari, Ya. ya ketua KPK, kemudian ketua Golkar juga, Iya, Akbar Tanjung, Iya, ya peristiwa Bulog. Iya, iya, iya. Eh, Bulog Gate ya, Pak ya. ya, Wow. Tuh, keren kan? Alumni Unpar nih. jadi Luar itulah biasa. yang saya ini kan bahwa saja dalam rangka pembacaan putusan Akbar Tanjung itu pertama kali dibacakan oleh Mahkamah Agung. Itu dari pagi, ya jam 10 sampai malam dibacakan. Dan saya sebagai penasihat hukumnya itu di studio RRI kayak gini nih, untuk memberikan ini juga pendapat-pendapat atau komentar-komentar. Nah, nih Pak, kebetulan kita juga mau minta pendapat Bapak nih soal advokat yang saat-saat ini kan lagi rame tuh, banyak di media sosial, berseliweran, di mana-mana lah, di TV juga berseliweran gitu. Kita sih sebenarnya mau tahu sebenarnya citra advokat di Indonesia lah sebenarnya gitu. Itu sebenarnya harus seperti apa sih, Pak? Ini kalau you bicara gini jadi merinding saya. Filosofis. Ya. Jadi agak gemetaran juga. Karena saya sebagai salah satu pelaku ya, yang tidak bisa memberikan, ya tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, atau boleh katakan untuk mendidik para advokat ini menjadi apa yang dikatakan profesi terhormat, officium nobile. Nah, ini yang saya sangat sedih. Karena apa? Dari perjuangannya pertama, advokat, saya ikut yang senior-senior, waduh luar biasa. Ya, sampai kepada suatu titik kita mau bersatu, ya disatukan. Masuklah tahun 85 sebagai satu organisasi, bilang satu-satunya organisasi. Kenapa? Karena untuk pengawasan. Pengawasan apanya? Tingkah laku advokat. Ya. Nah, itu diatur di dalam kode etik. Ya, kemudian terjadilah jadi satu tahun 85. Tapi tahun 90 pecah lagi. Oh, itu. Ya, pecah lagi. Ya, jadi Kadin itu pecah, timbul AI, timbul IPHI. Banyak Ya, dan sekarang sebagainya banyak yang muncul. Mungkin karena daerah
kita kan demokrasi kan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar bisa bebas berkumpul. Kebebasan berkumpul. Bebas berserikat juga. Berserikat. Ya udah, jadi semua pingin jadi pemimpin. Itu yang repot ya Pak ya? Tapi tidak memikirkan ininya, efek daripada advokat itu apa sih? Sebagai profesi apa sih? Ya itu sudah tidak dipikirkan. Yang penting gua bisa jadi pimpinan. Ya. Tapi idealnya sebenarnya kayak apa sih Pak? Ya tentunya mempunyai suatu kriteria-kriteria tertentu kan ya. Mempunyai suatu standar-standar profesi tertentu. Ya bahasanya terutama itu intelektualnya kan. Ya, kejujurannya, integritasnya. Ya. Yang terakhir itu yang paling penting hatinya. Wow. Wah, dia memang menginikan profesinya. Kalau tidak, wah. Mencintai Profesinya. Ini yang kita lihat pada waktu pertama kali kita berkumpul dan jadi Komite Kerja Advokat Indonesia pada tahun 2001-2002 ya. Nah, itu masih banyak juga tipe-tipe yang sama, kelakuan-kelakuan yang sama, kita masih mau diminta supaya lulusin adik gua. Lulusin ipar gua. Ada aja. Ada zaman itu ya Pak ya? Ya, tapi tidak bisa. Tapi nggak diambil. Tidak bisa jalan. Nggak masuk lah. Ya, misalnya berasa petinggi-petinggi juga minta ini. Ya, bahkan ada petinggi-petinggi juga yang tidak lulus. Oh iya Pak? Tapi saya nggak usah sebutkan namanya. Ya. Jangan dong. Jangan, serem Pak, serem. Nggak enak. Wah, petinggi bener. Untuk keamanan kita Pak. Keamanan kita biar ini jangka panjang. Jangan. Tapi udah dari kuping ke kuping udah ada. Dengar-dengar. Kita ini aja Pak sekalian ini Pak. Tadi ngomongin citra. Tadi udah ngomong masalah gimana cara penyaringan advokat supaya mendapatkan advokat yang terbaik. Tapi kalau ngelihat saat ini juga kan advokat itu ngelihat dari citra tadi identik dengan penampilan rapi Pak ya. Bahkan ada banyak-banyak. Kenapa sih Pak advokat tuh identik mahal dan kaya? Kenapa sih Pak? Ya ini sering dikatakan demikian. Makanya banyak sarjana hukum yang mau masuk jadi advokat. Betul. Mau cepat kaya kan? Wah, mau cepat ini. Ya, tapi kan hal demikian ya seperti pohon sebenarnya. Itu kan harus dipupuk. Ya. Tidak langsung dapat buah aja kan? 3 tahun, 2 tahun barulah berbuah kan? Ya, kalau you rusak juga buahmu, berarti pohonnya jadi berarti you kan tidak panjang. Jadi advokat itu juga ya sama aja di mana-mana profesi. Karena kita selalu menjadi buah bibir bagi masyarakat. Ya. Misalnya you berdua ada soal, siapa sih pengacara kita ini? Nah, you sebut wih, jangan itu bahaya itu. Nah, ini si B, boleh, si B boleh. Nah, itu di mereka antara mereka juga terjadi penilaian. Jadi tingkah laku kita ini selama menjalankan profesi bukan saja untuk kita, tetapi dinilai juga oleh masyarakat para pencari keadilan. Nah, seperti mahal ini apa segala relatif, ya itu relatif masing-masing punya pasar. Masing-masing punya segmennya gimana dia, di mana dia ininya, itu masing-masing. Ya, jadi tidak selalu mengatakan itu advokat itu mahal. Tapi ada namanya litigator, ada corporate. Corporate itu jarang turun ke pengadilan. Ya, dia urusin perusahaan. Ya. Tapi belakangan ini office corporate itu sudah bikin divisi sendiri. Dulu kan dia limpahkan ke advokat litigator. Nah, tetapi tambah lagi sekarang satu Mas, tahu? Yang bisa banyak duitnya. Apa Pak? Kurator. Itu jadul luar biasa itu. Kalau misalnya ini Pak, tadi kan ngomongin citra seorang advokat. Nah, tapi saya mungkin mau agak ini Pak, punya pengalaman lah, pengetahuan kayak
mungkin orang belum banyak tahu ya tentang malpraktek dari pengacara nih Pak. Kita dapat pendapat hukum, kita dapat masukan dari pengacara karena emang udah kita hire juga, tapi tau-taunya malah kita bukannya terbebas atau bisa menjalankan apa yang kita ingin dengan lancar, tapi tau-taunya malah hampir di penjara nih Pak. Kayak gitu Pak. Nah itu sebenarnya mungkin bisa dikasih tahu dulu Pak, malpraktek pengacara itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Ya, Dan jadi pertama-tama tentunya ini yang kita harapkan ya, bahwa saja kita kan punya kode etik betul. yang diatur oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, Undang-Undang tentang advokat. Itu kita udah punya, di dalamnya ada kode etiknya, ya, yang kita buat sebagai kode etik advokat Indonesia. Itu patokannya di sana. Nah, kedua tentunya organisasinya, ya, karena organisasinya amburadul sekarang ini, sehingga pengawasannya tidak bisa secara baik, secara baik, tidak ya. baik. Pengadilan juga sudah tidak ada ininya, ya, tidak memperhatikan lagi, tidak membantu untuk memperbaiki diri juga, ya, di dalam tertib beracara, ya, tertib bersidang. Ya kalau dulu tertib bersidang kita, ya itu nggak ada. Bayangin, jam 8, jam 10 sidangnya, minta panggil, ya jam 4 baru sidang. Wih, lama banget Pak nunggunya Ya, Pak. jam 3. Kita tampil keren-keren, pas sidang udah lewat Ya Pak. makanya sekarang sudah tidak pakai dasi kan? Iya kan? Keringetnya Udah nggak pakai dasi ya. sekarang. Iya, iya. Iya kan? Inilah yang saya lihat bahwa saja ya, bahwa masyarakat pencari keadilan pasti banyak yang dirugikan dalam hal ini, ya. Tetapi kontrolnya itu sebenarnya bukan di dunia advokat saja, tapi juga misalnya ya ini sebenarnya criminal justice sistemnya yang ada, ya, antara jaksa, hakim, pengacara, Oh, 3 pilar itu ya polisi. Pak ya? Nah, itu jadi integrated sebenarnya. Nah, ini yang belum kita ini kan, masing-masing punya ego masing-masing. Iya. Ya, sehingga timbul suatu tidak sinkron jalannya, ya. Jadi kebanyakan jadi korban adalah Masyarakat pencari keadilan. pencari keadilan. keadilan. Yang kedua, ya itu kontrol terhadap advokat juga kurang, ya. Kontrol juga sekarang udah kurang terhadap advokat. Karena apa? Organisasinya terlalu banyak. Dihukum satu, pindah ke organisasi lain. Iya Pak. Memang biasanya kan Ada teman etik kita yang lagi udah ya. dihukum pindah kan. Iya, siapa ya? Saya nggak kenal Pak. Tapi Saya itu, nggak ngerti, saya bukan lawyer. tapi dari dalam hal ini kita juga bisa lihat, hitung berapa banyak sih yang seperti dikatakan malpraktek Ya. ini yang diajukan ke Dewan Kehormatan Advokat. Iya. Karena tidak berfungsi dengan baik organisasinya, maka tidak ada yang berani masukin kan. Ya. Oh. Nah ini jadi masalah kan. Kan itu bisa laporan masyarakat yang dirugikan kan. Tapi dia bilang boro-boro gue lapor, ngapain pusing gue. Iya, iya. Ya organisasinya mana kita tidak tahu, nggak jelas. Makanya ini yang harus diperbaiki pertama-tama adalah organisasinya. Iya, iya. Ya, dan kita harapin Menteri Kehakiman ya bisa mengeluarkan aturan ini Pak Menteri ya. Tolong Pak, Kena pesan, kena pesan, kena aturin pesan. ya. Jangan ikut-ikut mengacaukan organisasi. Tapi parameternya apa sih Pak buat seorang lawyer itu dibilang malpraktek, jadi supaya masyarakat umum juga mungkin bisa lebih punya pengetahuan gitu. Ya itulah sebenarnya sebagai profesi advokat itu mempunyai standar juga kan dalam menangani kasus. Ya kalau dokter ada kan ini Ya. kan apa SOP nih ya, medisnya SOP-nya, kan. tata caranya. Kita harus ada legal memorandumnya. Kalau ada legal memorandumnya kita jalanin. Ya kalau mau Basicnya dari dilaporin, situ lah ya ini gua udah ada. Iya, iya, iya. Dan kemudian terdiri daripada berkas-berkas perkara, interview-interview dengan klien kan. Nah itu semua menjadi dasar dalam pembelaan gimana ya. Ya itu sebenarnya yang harus kita tingkatkan sebab pengawasannya. Karena sekarang nggak ada pengawasan lagi. Oke, lebih ngarap.
Karena sempat Pak ya ada kita tahu lah ada kasus kan yang dimana dia akhirnya menggugat advokatnya sendiri. Ya Gitu. itulah, ya bahkan rakyat-rakyat kecil itu kan ya masih ya orang-orang yang masih punya ini mempunyai kemampuan finansial segala macam, ya. Tetapi kalau yang tidak kasihan banget kan. Nah, justru ini juga bagaimana ketentuannya bahwa saja ada ketentuan yang mengatakan yang orang yang tidak mampu kan harus dibantu. Betul. Jadi prodeo kan. Nah, sekarang pemerintah sudah keluarin duit juga kan. Dana bantuan hukumnya ada. Ya, kepada setiap perkara di pengadilan. Nah, tapi di penyidikan belum ada. Baru di pengadilan. Ya, berapa satu kasus. Ya. Tapi kembali pencairannya susah banget. Balik lagi ke situ. Baik, dicairkan itu susah. Iya. Agak susah. Iya. Ya saya mengalami karena saya adalah tahun 90 adalah ketua pos bantuan hukum Pos baku. Peradin ini Indonesia. Iya. Nah, Jakarta itu 5 pengadilan. Saya ngelihat juga bagaimana ininya kan. Sulit pencairannya. Kasiannya mereka si pencari keadilan. keadilan. Nah, kita juga dalam membantu kan pencairannya. Jadi ada potongan-potongan khusus lah. Ini realitasnya ya. Saya juga berani bicara karena ada realitas. Kalau nggak apa-apa. Iya. Fakta yang dibicarakan. Pak, untuk pengetahuan kita semua nih Pak, gimana sih sebenarnya untuk masyarakat memilih advokat yang baik gitu? Ya Untuk ini menjadi klien sekarang ini yang susah. Hah? Kalau golongan the have, perusahaan-perusahaan dia sudah bisa tahu. Oh, oke. Ya. Ya. Tetapi kasihan masyarakat pencari keadilan yang untuk yang golongan menengah ke bawah ini. Itu pasti banyak terjadi hal-hal. Cetakan daripada advokat itu sendiri dari fakultas universitasnya, fakultasnya. Itu kan banyak sekali fakultas hukum. Ya, Untuk mencetak, ya. betul. Nggak tahu dia kuliah atau tidak. Iya. Ya. Saya dong ke mall. Ya, yang gitu banyak kan yang ini ya. Jadi ini kan jadi problem juga daripada sumbernya, karena tidak teraturnya liganya nggak teratur. Ya, Kalau liga di Inggris teratur kan, Iya. tahu yang masuk Liga 1 atau Primer atau bukan. bahkan yang kan? mau terdegradasi ya Pak. Ya, jadi nggak bisa. Ini contohnya begitulah ya. Iya. Ya, Ya, jadi kita dilanjutkan. mesti mengetahui benar-benar ya dunia advokat ini organisasinya yang amburadul. Pemerintah juga mungkin menurut image saya selama ini juga tidak mau melihat advokat itu bersatu. Karena ini akan menjadi suatu kekuatan tersendiri. Ya. Jadi tiap saat itu ada aja gangguannya. Menurut pengalaman saya dalam mendirikan organisasi-organisasi ini. Banyak ininya. Jadi saya lihat, oh nggak mau juga. Ini dalam hati saya. Dan kenyataannya memang benar, amburadul kan. Kalau bersatu menjadi kekuatan sendiri, Ya, akhirnya kita karena bisa- ingat, orang dituntut 5 tahun, ada unsur memenuhi ancaman hukuman 5 tahun harus didampingin advokat. advokat. Betul. Kalau tidak, nggak bisa jalan itu perkara. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi ini kan berarti ada sesuatu yang memang jadi persoalan di internal institusi-institusi lain. Kayak kami pendampingannya di polisi juga dibatas-batasin, Iya. ya kan? Sayangnya kalau di kita di KUHP ya Pak ya, saksi itu kan nggak wajib didampingi kan? Ya, Itu ya. karena masalah. tidak diatur katanya. Dulu masih, kita Masih ya, dulu, Pak, ya? dulu kan masih. Baru belakangan kita ada suatu masalah setelah KPK jilid 2 saya rasa, atau jilid 1 ya. Nah, itu mulai dibaca pasal 54. Ya. Yang bisa didampingin hanya Tersangka. Ya. di setiap tingkat. Saksi kagak. Iya. Pasal 55, 56 nggak ada itu saksi. Nah, ini teman-teman advokat ini saya dengar mau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pasal 54 itu. Ya.
Ya mudah-mudahan aja berhasil karena Amin. kenapa saya katakan harus didampingin? Karena itu udah upaya paksa. Kalau saksi tidak datang, Bisa dipanggil paksa. pasti Dipanggil pakai paksa. paksa. Betul. Nah, jadi kalau didampingin kan berarti pengacara ada kerjaan lagi kan? Itu benar ke sana. Iya kan? Arahnya ke sana. Tapi Ya, logikanya begitulah. Tapi kan tidak semua bayar kan? Oh, ya. Yang tidak mampu juga kan betul. kita bantu. Bisa pro bono. Jadi ada subsidi silang. Iya, betul. Bapak kan alumni Fakultas Hukum Unpar. Nah, ilmu apa sih Pak yang Bapak Masih dapat dari Unpar dan sampai sekarang jadi prinsip Bapak? Ada dua ya, sebenarnya bukan. Unpar itu dari segi satu organisasi Ya. eksternal dari pendidikan ya. Jadi kita di organisasi itu membuat kita punya cara-cara berpikir, cara bertingkah laku, cara ini. Itu yang paling penting, berinteraksi. Ya kedua, ya Unpar ini kemenangannya tahu nggak? Apa Pak? Logika. Logika. Yuk diajar logika nggak? Iya, Iya, iya. betul Pak. Dari awal kita langsung dikasih Ya kan? mata kuliah Tingkat logika, dua ya. kan logika. Logika satu, logika dua kan. Nah, terakhir apa? Filsafat. Dalam. Nah ini yang saya ini kan apa nih? Karena kita dipakai berpikir kan. Nah, filsafat dipakai untuk hati kan. Iya. Nah, yang menurut saya, ya kan? Itu yang saya Iya, apa iya. nih Masih kita pegang sampai sekarang, ya? pegang ininya di sana. Oke. Ya Pak Denny, terima kasih nih sharing-sharingnya, pengalaman dan tadi informasi yang sangat informatif terkait gimana bisa menjadi seorang advokat yang baik dan gimana mungkin ya harapan kita untuk kedepannya supaya dunia advokat ini menjadi lebih baik. Pak, ini Jadi- ada sedikit hadiah untuk Bapak. Ya. Udah mau hadir Udah mau di hadir dialog sharing ke kita. kami. Ayo Pak, kasih tahu Pak. Oke Pak, jadi ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita karena Bapak udah memberikan informasi yang informatif dan pengalaman Bapak. Ada sedikit plakat nih Pak. Nih, oke. Iya, selamat. Terima kasih. Sih, tepuk tangan dulu dong. Cheers.